Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati keberadaan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini mari kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur di hadapan Engkau. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang, bawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini pujian hati kami, ini nyanyian kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Sebab Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan dari setiap mulut, lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Biar setiap pujian kami itu yang sampai di hadapan Engkau. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. haleluya. Ku rasakan kehadiran Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Angkat Layak hatiku, Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami datang menyembah, Saat ku sembah, sebab ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Angkat hati, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Kau ku sembah, Saat ku sembah, ku puji, kami rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku Angkat hatiku, ku pandang, pandang kekudusan-Mu. saat hati kami menyembah, Saat ku sembah, kami puji, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini hati kami datang berseru, hati kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak segala puji. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. sebab Engkau yang layak Tuhan. Saat ku sembah, Dan hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Segenap hati kami memuji nama-Mu. pandang kekudusan-Mu. Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah, ku pandang kekudusan-Mu. oh selamanya. Saat ku sembah, Kami memuji puji-Mu, Yesus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang layak, sebab kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu itu yang bawa dan jawa setiap hati kami. Lebih dalam kami datang menyembah, lebih dalam kami berseru, ya Tuhan. Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Segala Mengalir atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biar jamahan-Mu Tuhan, lawatan atas setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam
rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yesus, Mengasihi, lebih dalam kami datang menyembah mengasihi-Mu Yesus. Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada, Terima kasih Tuhan. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi Terima kasih ku Tuhan, terima cinta kasih. Kau Yesus, Kami mengasihi ku mengasihi-Mu. Terima kasih. Yes, yes. Mari nikmati hadirat-Nya mengalir malam ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Yesus, hadirat-Mu Tuhan biar penuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Yes, biar kuasa-Mu mengalir. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar manis Engkau dengar Tuhan, nyanyian pujian pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar. dengar. Amin. Tuhan, dan hati
bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu Biarlah manis Engkau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, inilah yang ku renungkan, renungkan setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, kepadamu ya Tuhan. Yes. Ditinggikan Engkau Yesus, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, kepadamu Yesus. Yes, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan hanya bagi kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain yang olehnya orang boleh diselamatkan selain hanya di dalam nama Yesus. Karena itu ajar kami menghormati Engkau Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan di dalam hidup kami. Agar kelahiran-Mu Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kami membuka hati dan hidup kami
Biar Natal tahun ini mengubahkan hidup kami. Biar Natal tahun ini membawa kami semakin lebih dan lebih lagi mengenal rencana Tuhan di hidup kami. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, yang hidup dan yang menyelamatkan kami. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa, silakan duduk. Shalom. Kita datang ke tempat ini mencari Tuhan dan berbahagialah orang yang mencari Tuhan sebab dialah yang akan dipuaskan, ya. Saudara, ya tema dari Natal tahun ini adalah Yesus itu pengubah kehidupan kita. Ya, saya mau tanya dulu, siapa yang merasa sudah berubah hidupnya? Angkat tangan dulu, angkat tangan yang merasa sudah berubah, bukan gini ya, saya Bu dulu kurus sekarang gendut. Ya itu enggak usah diomongin ya, memang sudah tahu saja ya. Ya atau saya Bu, saya dulu muda sekarang tua ya. Tapi saya mau bertanya saudara, siapa di antara kita yang mengaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya sudah berubah? Sebentar saya mau difoto dulu. Ya, supaya nanti kalau jadi fotonya bagus, nggak lagi buka mulut. Ya semua foto saya jelek lagi. Ya, jadi kalau saya foto sudah habis itu nggak usah foto-foto lagi ya, sudah selesai tukang foto dengar firman ya. Nanti kamu kelewatan nggak dengar firman sayang ya. Saudara, ya banyak kita itu berkata bahwa kita ini percaya Yesus. Apa itu Natal? Natal itu adalah peristiwa Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Apa itu Natal? Ya karena telah terbit bagimu terang. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan orang-orang yang hidup di dalam lembah bayang-bayang kematian telah ya melihat terang yang besar. Jadi Natal itu adalah peristiwa Yesus yang terang itu datang dalam hidup kita dan dia mengubahkan kita. Sebab di mana ada terang tidak ada lagi kegelapan. Harusnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka dia tidak lagi hidup di dalam gelap, tetapi hidup di dalam terang. Kita buka dulu bersama yuk. Ya, saya pengen kita baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayat 15 sampai 17. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 baca bersama 1, 2, 3. Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat yang ke-16. Namun karena itu aku telah beroleh kemurahan supaya di dalam diriku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sehingga aku menjadi contoh bagi mereka yang nantinya akan percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal. Ayat yang terakhir 17. Bagi raja yang kekal, yang tidak akan binasa, yang tidak kelihatan, satu-satunya Elohim yang bijaksana, bagi dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Saya yakin dan percaya hanya orang yang mengalami kelahiran Kristus dalam hidupnya yang bisa berkata demikian. Ini pun dulu yang saya alami dan saya rasakan. Ya mungkin kalau masih ada surat Alkitab yang bisa ditulis mungkin ya bunyinya Debi 1 ayat 7. Ya, cuma sekarang kan sudah tidak ada. Saya pun akan bersaksi demikian. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahwa apa? Kristus Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah
yang paling berdosa. Ya, saudara merasa berdosa enggak dulu? Ya, saya merasa saudara. Enggak tahu ya, saudara mungkin enggak terlalu banyak dosa ya. Kan banyak orang Kristen yang hidupnya ya memang sudah ya dari dulu enggak banyak dosa. Kenapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dia itu memang ya berdosa. Dia bunuh orang, bagi dia dulu membunuh pengikut Kristus itu sebuah ibadah. Ya, dia bilang aku membunuh orang Kristen itu ibadah, aku berbuat bakti kepada Tuhanku. Ya, dia hidup dalam kegelapan, tidak ada terang, makanya dia tidak ngerti kalau dosa itu adalah dosa. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen ke gereja setiap minggu, tapi mereka itu masih hidup dalam kegelapan. Kenapa banyak orang Kristen, perempuan jadi pelakor, jadi simpenan, tapi dia rasa itu benar. Kita nggak bisa ngomongin orang itu dosa kalau dia memang belum ada di dalam terang. Akan berperang kita saudara. Orang-orang yang hidup dalam dosa ketika kita kasih tahu, justru kita yang akan salah. Ya, makanya doa kita harus berdoa supaya orang itu mengalami terang Tuhan. Ya, dan saya tuh bingung kalau masih banyak orang yang berkata Kristen tapi hidupnya belum berubah saudara. Ya, saya pengen lihat dulu siapa yang sudah berubah hidupnya ya. Yang merasa saja ya. Saya berubah loh Bu. Dulu saya ini pemarah banget, sekarang ya senyum terus ya. Enggak marah-marah lagi. Ya. Bapak-bapak, saya Bu berubah Bu. Dulu saya pelit banget. Ya, sering sembunyikan duit, tapi sekarang saya udah nggak pelit lagi. Tolong yang merasa sudah berubah saja, yang merasa sudah berubah. Ya, enggak ada loh yang berubah. Astagfirullah subhanallah. Lalu saudara ngapain aja selama ini? Dengar khotbah di gereja, baca Alkitab, tapi enggak berubah hidupnya, terus ngapain? Dengar saudara, kalau Tuhan datang, dia enggak tanya karuniamu berapa. Tuhan enggak tanya karuniamu berapa hebat. Ya, kamu berapa depositmu di bank? Enggak, dia akan tanya, berapa banyak engkau melakukan kehendakku? Ya. Bahkan sekalipun engkau pendeta, ngaku-ngaku nanti Yesus berkata, ketika aku datang kali yang kedua, banyak orang akan mengaku, Tuhan, aku bernubuat loh demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Tetapi marilah kamu hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Waktu Yesus datang dia nggak tanya saudara dari gereja mana. Ya, dia nggak ngomong begini, yang GBI sebelah kiri, YHS tengah, Katolik sebelah kanan, HKBP di pojok. Enggak ada saudara, enggak ada. Tuhan tidak mencatat denominasi gereja di sorga. Sering kali denominasi bikin kita berperang. Padahal bukan itu yang terpenting. Enggak usah terlalu bela denominasi, bela nama Tuhan Yesus, katakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan gagal fokus, jangan salah arah. Supaya hidup kita benar ketika Tuhan datang kita kedapatan berkenan. Orang Kristen tuh yang dibela yang aneh-aneh. Rela berdebat kepahitan, bukan yang esensi. Karena kita ini selalu lupa berkaca siapa kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah Tuhan sudah berkenan? Kunci dari berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Cuma ada di satu hal, perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara, hidup kita diberkati, itu cuma satu kuncinya. Waktu Tuhan berkenan atas hidup kita. Percuma mau cari muka sama orang kaya, mau cari muka sama pejabat, mau cari muka sama siapa kita. Mending cari muka sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapatkan semua muanya di dalam hidup ini. Cuma satu saudara, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkenan, dia bukakan tingkap-tingkap langit bagi orang-orang yang berkenan di hatinya saudara. Katakan amin.
Jangan gagal fokus. Jangan kejar sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan. Tapi mari kita kejar. Alkitab berkata Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, dan yang dikenal Tuhan bukan yang bergelar pendeta. Bukan STH, MTH, hahaha. Jangan bangga dengan hal-hal atribut kekristenan. Kalau engkau hidupmu tidak berubah, Tuhan tidak kenal kita saudara. Ya, Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa dan kejahatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Rasul Paulus begitu menyadari bahwa dia tadinya orang yang berdosa, kotor hidupnya. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan mengubahkan. Kenapa kita berubah? Waktu kita buka hati. Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu kelemahan kita tahu dosa kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Bapa, itu berguna untuk apa? Memberi nasihat, mengubah kelakuan. Nah kita nih baca Alkitab tiap hari itu apa saudara kalau kita nih gak berubah. Yesus datang mengubahkan hidup kita. Ya, supaya kita ini yang dulunya berdosa, pemarah, pelit ya, kepahitan, banyak percabulan, selingkuh. Waktu kita terima terang itu, Natal itu, kita gak lagi hidup di dalam kegelapan. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar. Ya, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, ayat 16 dikatakan, ya, namun justru karena itu aku ini dikasihani. Karena dia dulu banyak dosa, dia dikasihani sama Tuhan agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jangan berhenti di situ kalau baca Alkitab. Sehingga banyak orang merasa kalau dia berdosa semakin dikasihi Tuhan. Aku ini semakin berdosa semakin dikasihi Tuhan loh. Karena semua karena kasih karunia. Ya, hati-hati saudara. Saat pertama kita terima Yesus itu karena kasih karunia. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu itu saya mau bunuh diri, hidup saya kotor, penuh dosa. Dan iblis bilang, hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur, bunuh diri. Waktu itu saya mau bunuh diri. Tapi justru karena saya banyak dosa, saya dikasihaninya. Tuhan menunjukkan seluruh kesabaran, kemurahan, kasihnya itu. Karena saya ini banyak dosa dan saya pengen mati. Lalu Tuhan datang kepada saya sebab ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata, Tuhan siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Lalu ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya, Natal itu saya alami dalam diri saya mulai berubah. Saya cari gereja, saya mulai baca Alkitab. Apa yang mengubahkan saya? Waktu firman Tuhan saya baca. Bukan nasihat orang tua saya dari dulu nasihatin saya, jangan pulang malam ya. Saya dilarang pulang malam, saya pulang jam 12 malam. Dihajar saya, rambut saya dijambak, mau dibotak kepala saya saudara. Ya papi saya bilang, besok kalau kamu pulang jam 12 malam, saya gantung kamu. Saya besok gak pulang jam 12 malam, saya pulang jam 2 malam. Semakin ditekan, saya semakin memberontak. Bapak ibu, engkau gak bisa mengubahkan anakmu hanya dengan nasihatmu. Mereka perlu terang Kristus. Mereka perlu firman Tuhan. Ya, kenapa Tuhan selalu berkata kepada raja-raja Israel. Tuhan ingatkan Daud, peringatkan kepada anak-anakmu, hormati Tuhan. Supaya panjang umurnya, supaya mereka melihat kemuliaan dan aku mengokohkan kerajaanmu. Hormati Tuhan. Cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Waktu saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Alkitab bilang Yesus itu datang ya karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa disembuhkan kalau engkau enggak merasa engkau sakit. Orang Kristen itu enggak pernah merasa sakit, padahal banyak yang sudah sakit jiwa.
Saudara marah-marah, tukang tersinggung tuh sakit jiwa loh saudara. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau engkau marah berantem suami istri gak bicara 3 hari 3 malam, kau lagi sakit jiwa itu, bentar lagi gila. Loh bener. Ya hati-hati loh, kita harus. Makanya Daud dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Engkau marah sama seseorang, berkatakan pada jiwamu, hei jiwaku jangan marah ya. Tinggalkan panas hati itu. Aku mau melepaskan pengampunan. Itu kekristenan saudara, itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen, hidup sih, ngomongnya Kristen sih. Tapi hidupnya masih diikuti setan. Tapi dia tidak merasa. Dikatakan di sana justru karena aku ini banyak dosa, kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidupku. Tapi bukan berarti kau dosa terus supaya semakin dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya apa? Dengan demikian aku menjadi contoh. Aku menjadi role model. Buat apa? Buat mereka yang kemudian nanti akan percaya juga kepada Yesus karena melihat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi orang melihat gini, dulu dia itu kenapa ya bisa begitu ya? Saya ketemu teman-teman sekolah saya yang dulu, semua ngomong gini, ya ampun Dep, enggak nyangka ya kalau kamu tuh jadi pendeta ya. Enggak ada yang nyangka karena mereka tahu bagaimana hidup saya dulu. Kita harus berubah. Bukan apa-apa, kita nggak bisa tipu setan. 2024 kita akan masuki. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Masa yang sulit akan datang karena itu yang pasti. Yang ditulis oleh firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi Alkitab bilang, orang yang hidup sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Mereka yang akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan sempurna di dalam hidup mereka. Katakan, amin. Bahkan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dia percayai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di hari-hari ini saudara. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu mari, waktu Yesus hidup dalam hidup kita, lahir dalam hidup kita, rumah tangga kita diubahkan. Suami istri hidup dalam kasih sayang. Saya sama suami saya tiap hari pelukan loh. Loh bener kok ketawa? Kenapa sudah tertawa? Enggak pernah ya pelukan sama istrinya ya? Ya, tiap hari pelukan saudara. Ya, enggak apa-apa bangun pagi berpelukan. Terima kasih Tuhan buat suamiku yang luar biasa. Terima kasih buat istriku yang luar biasa. Amin. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan bilang, Mah, Pah besok kita pelukan ya. Cepat lihat istrinya, lihat suaminya cepat. Jangan lihat istri orang. Jangan kau lihat suami orang. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya. Ayo kita datangkan sorga di hidup kita. Hidup ini singkat saudara. Jangan kau habiskan dengan bombe-bombe terus tiap hari. Berantem, marahan, ribut, tidak ada damai sejahtera. Sebab kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ayo kita mau berubah. Ayo kita mau berkata, Tuhan Natal ini kami mau menjadikan sebagai momen untuk hidup kami diubahkan lebih dan lebih lagi. Waktu engkau berkenan di mata Tuhan saudara, kita nggak perlu cari-cari berkat. Nggak perlu cari muka kanan kiri. Nggak perlu membangun sesuatu dengan pencitraan kepura-puraan. Waktu Tuhan berkenan atas hidup seseorang dia bilang, maka keinginan hatimu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadikan tahun depan menjadi tahun perkenanan Tuhan di hidup kita. Katakan amin saudara. Supaya Tuhan percayakan banyak perkara besar dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang gak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikenannya saudara.
Karena itu hari ini, biar kita hanya mau menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Dan biarlah tahun depan kita minta penyertaan Tuhan. Kita mau berkata, penyertaan-Mu Tuhan itu cukup bagi hidup kami. Kita bangkit berdiri bersama, saya pengen kita nyanyi lagu ini. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Natal adalah satu peristiwa di mana Tuhan, Raja, Pencipta alam semesta datang ke dalam dunia dan Dia mau menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Raja Damai yang menyertai kita. Allah yang Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel. Tuhan yang turun dan mau menyertai manusia. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Bilang hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara yang membutuhkan anugerah Tuhan, angkat tanganmu tinggi, katakan anugerah-Mu. Bilang pada Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Hati yang terbuka Tuhan lihat malam ini. Anugerah-Mu, kita perlu anugerah Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru 2024, kita butuh anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biar musik saja. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan mau kita bereskan hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubahkan hidup kita. Biar malam hari ini katakan, Tuhan kami bersyukur di penghujung tahun 2023. Tuhan masih beri kami waktu hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Namun malam ini Engkau lihat setiap kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang perlu diubah di hidup kami, ubah Tuhan, ubah. Kami datang di hadapan Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kami masih menyimpan kepahitan, sakit hati, kami lepaskan itu.
Kalau masih ada dosa di hidup kami, kenajisan, percabulan, apapun Tuhan, amarah, kami mau tinggalkan itu di tahun ini. Kami mau melangkah, sebab Yesus sudah hadir di hidup kami. Kami perlu anugerah Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Pegang tangan kami anak-anak-Mu Bapa. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia ingin menjadi jawaban atas hidup kita. Namun seringkali dosa menjadi penghalang untuk berkat Tuhan tercurah. Hari ini mari kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Kami perlu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mari kita naikkan sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. Kami butuh anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara yang membutuhkan anugerah Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Anugerah-Mu